tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Pertemuan di rumah Bu Nanik ibadah youth untuk membahas seminar tanggal 29 November supaya anak regenerasi ke depan lebih sukses, lebih mantap. Kita dukung, doakan lancar semua. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar celah apapun, sekecil apapun Tuhan kami tidak mengizinkan masuk di dalam penyembahan kami malam ini. Segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan tunduk di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang kami, imajinasi kami, bahkan alam bawah sadar kami Tuhan, betul-betul tunduk di bawah kaki Kristus. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu dikatakan dan yang akan. Sehingga kami mengerti posisi rohani kami, bahwa kami adalah anak yang Allah kasih, yang kami berkata dalam ini. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya.
ya, ku jawab ya. Jejak langkah ketaatan, jejak langkah ketekunan, jejak langkah kesetiaan Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang hidup di atas. Kalau kita tidak punya satu visi dan tujuan, bagaimana Yohanes 17, doa Yesus, dia berdoa kepada Bapa di sorga agar semua menjadi satu. Kita semua pasti punya gereja lokal, amin. Malam hari ini, malam yang luar biasa sebelum kita masuk pada tanggal 29 nanti, di mana kita ketahui bersama ada 3 sesi oleh Kai Wenas ya. Ini dia orangnya. Coba kasih shalom. Luar biasa ya. Penuh urapan ya. Amin. Kita sama-sama harus mengcover dia dalam doa. Sehingga momen tanggal 29 itu kita tidak buang waktu percuma. Berapa yang ada orang tua yang dispesialkan oleh Tuhan. Amin. Yang mau menangkap momen ini dan yang mau terbeban untuk jiwa-jiwa anak muda. Saudari Vivita bahwa akan dibukakan tentang di sesi kedua ya. Leadership, sebuah kepemimpinan. Nah, mungkin sedikit kita share ya sebentar ya. Di dalam perusahaan mungkin pimpinan kita beda pola leadership kepemimpinan yang diajarkan oleh Alkitab dan oleh dunia atau sekuler. Tapi mungkin kehadiran saudara kita Kai Wenas, mungkin dia akan buat satu kolaborasi yang indah karena diilhami oleh ilham Roh Kudus. Amin. Di dalam pola kepemimpinan di dalam Alkitab itu berbicara tentang sebuah pelayanan. Di situ ada ketaatan, di situ ada kerendahan hati, di situ ada kesetiaan. Ya. Terima kasih Bu Sisi sebelumnya. Mungkin disclaimer dulu, salam kenal buat rekan-rekan sekalian yang mungkin dari kelupaan nama saya Kai. Disclaimer berikutnya adalah ini adalah sebuah tembakan yang luar biasa karena saya agaknya saya datang dengan kepala kosong sebenarnya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Sebisa mungkin dengan hikmat Tuhan sekiranya ya apa yang keluar. Tentunya semua dari hati kita. Apa yang disampaikan Bu Sisi, harapannya ke depan ada generasi itu amanat agung itu ya, bagaimana menjadi seorang leadership yang baik untuk memimpin. Apa disampaikan Pak Kay ini nggak gampang ya. Anak muda seringkali egonya tinggi ya. Zaman kita beda loh Pak Kay. Zaman kita disuruh manut ya, ikut. Sekarang enggak. Kamu jangan pulang malam, pulang pagi Pak. Ya, susah ya. Iya, Bapak kan bilang jangan pulang malam-malam, saya pulang pagi. Ya, susah ya. Kadang-kadang itu beda bahasanya. Berapa bulan? Nggak tahu. Tiga. Dan bilang nggak tahu. Tiga. Aku dengar tiga. Jadi berarti. Kenapa kan dia bilang nggak tuli dia? Kayak nggak pikir kayaknya pas Bapak ngomong. Ya memang sih cepat. Kan kata Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, sebenarnya banyak terjadi salah pengertian dari YouTube dan sebagainya. Nah, itu seluruhnya kita bikin, oke, kita juga kasih tugas ke Vita 3 bulan. Minyaknya sudah terisi dari frontline. Itu gadis-gadis yang bijaksana bisa merangkul karyawan itu luar biasa. Karena biasa hanya merintah, tapi mereka bisa merangkul. Mereka berapa kali ngadakan edukasi, mereka bisa nangis. Ya,
bisa dekat sama mereka. That is good. Nah, saya ngerti lah di sini kita sakit. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, bukan hikmatku, benar-benar. Amin. Yes. Benar-benar aku kalau dipikirin lagi kayak seorang Vita yang nggak pinter gitu loh. Aku cuman dapat hikmat dari Tuhan dan aku menyadari Akan bahas di materi yang sebetulnya sudah saya tuliskan di buku juga gitu. Jadi karena saya sudah tahu polanya, jadi saya semakin bersemangat gitu untuk belajar tentang leadership. Kalau mau mundur 1 tahun ke belakang, saya itu sangat tidak tertarik dengan kepemimpinan, sangat tidak tertarik. Kayak nggak pernah lah saya bermimpi pengen jadi misalnya mau jadi seorang leader lagi, karena saya udah lumayan kapok ketika saya pernah jadi leader yang prematur. Belajar adalah kegagalan kita untuk mengelola. Jadi pemimpin adalah orang yang selalu belajar. Pemimpin adalah orang yang selalu mendapatkan petunjuk surga. Selaraskan dirimu dengan surga. Biarlah Tuhan menjadi penguasa mutlak. Dia adalah Raja yang memerintah di dalam dirimu. Total, tidak ada yang lain. Roh Kudus saja. Tuhan Yesus berkati. Amin. Jiwa-jiwa yang tersesat di masa muda mereka sia-siakan begitu saja Tuhan. Kami rindu Bapa. Komunitas ini saling mendukung. Komunitas saling mengingatkan bahwa Kau adalah milik Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Kami rindu pemuda-pemuda. Setiap langkah kehidupan kami serahkan tangan-Mu, dan hari Sabtu. Dengan kekuatan kuasa dengan kekuatan jurnalis yang dilepaskan setiap penyakitan, setiap kebenaran diri taklukkan di bawah kuasanya. Berapa-apakan yang mata kaya Yesus, kami berdoa malam ini Tuhan, pakai setiap matikan setiap kedagingan, kesombongannya, kebenaran di dirinya, sehingga benar-benar kemuliaan Tuhan. Keluarga besar masing-masing mereka bertiga. Oh, dengan agenda yang dibuat oleh Tuhan. Ada setiap impian janji. Mereka bertiga Tuhan antara dibukakan, sehingga mereka semakin mengerti. Inilah pola yang sementara Tuhan kerjakan bagi mereka, bagi kami. Jadi balik benar-benar akan ada pemulihan di dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan belas kasihannya melalui mereka. Mulai hari ini, berjalanlah dalam otoritas, karena engkau adalah anak Allah yang diutus dengan jubah kemuliaan untuk mengeksekusi setiap kehendak raja di bumi. Amin. Engkau memegang kunci kerajaan. Mulai hari ini, apapun yang engkau katakan, raja bertindak mengenai. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia.
setia dan percaya.